Welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Keesokan harinya, Almira mondar-mandir tidak karuan di dalam kamar. Pikiran dan benaknya dipenuhi tanya. Karena sampai pagi hari, tak ada tanda-tanda Safira akan keguguran. Padahal aku memasukkan ramuan itu sudah sesuai dosisnya. Mengapa tidak ada reaksi apa-apa padanya? Almira keluar kamar, lalu menghampiri Safira yang tengah asik menonton televisi. Wanita itu heran ketika melihat kakak madunya tampak baik-baik saja. "Apakah Mbak Safira baik-baik saja?" tanya Almira. Safira mengernyit. "Ya, kenapa denganku?" Almira langsung menyadari pertanyaan yang dilontarkannya terlalu to the point. Wanita itu buru-buru menggeleng sebelum Safira mencurigainya. "Tidak apa-apa, Mbak. Maksudku perutmu baik-baik saja kan? Soalnya hamil muda itu sering sekali banyak keluhan." "Alhamdulillah, baik-baik saja, Al. Kalau hanya mual dan lemas, mungkin itu biasa terjadi pada kehamilan yang masih muda." "Iya, Mbak. Aku juga dulu begitu. Banyak istirahat saja. Mau aku bikinin susu?" "Tidak," jawab Safira cepat. "Aku baru saja minum susu. Jadi, tidak perlu repot-repot membuatkanku susu." "Baiklah. Mas Yusuf kemana?" tanya Almira seraya celingak-celinguk. "Ada di atas. Mungkin sebentar lagi berangkat ke kantor." Tak lama kemudian, terdengar suara sepatu seseorang menuruni tangga. Safira dan Almira langsung melirik ke sumber suara. Keduanya sama-sama terpukau dengan penampilan Yusuf pagi ini. "Masya Allah, ganteng banget, Bi," goda Safira. "Setiap hari juga ganteng. Kalau tidak, mana mungkin Umi mau menikah dan hidup bersama dengan Abi," balas Yusuf seraya mencium kening Safira. Safira memberi kode lewat mata pada sang suami agar Yusuf melakukan hal yang sama juga pada Almira. Dengan setengah hati, lelaki itu pun mencium kening Almira. "Kata siapa Umi menikah karena melihat kegantengan Abi? Itu salah besar. Umi menikah dengan Abi karena Allah yang mengetuk hati Umi untuk mencintai Abi. Kalau tidak, mungkin Umi sudah menjadi milik lelaki lain." "Iya sayang, Abi cuma bercanda," ucap Yusuf seraya mencium perut Safira. "Ya sudah, Abi berangkat kerja dulu ya. Anak Abi jangan nakal di dalam sana." "Abi tidak sarapan dulu. Tadi Al sudah memasak loh." "Nanti saja di kantor." "Oh iya, kamu juga jangan nakal ya," bisik Yusuf di depan perut Almira. Setelah itu, Yusuf pamit dan mengucap salam pada kedua istrinya. Di depan pintu, lelaki itu mengelus dada. "Beginikah rasanya harus adil pada kedua istri? Rasa-rasanya aku ingin kembali memutar waktu agar pernikahan keduaku itu tidak terjadi." Yusuf menggeleng. Kemudian langsung masuk ke mobil.
Seperti sedang bersandiwara saja, aku baru sadar punya 2 istri dan harus adil pada keduanya. Lelaki itu mengembuskan napas kasar. Tak lama kemudian, ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ingin rasanya melepas salah satu dari mereka, tetapi itu tidak mungkin, mengingat Almira tengah hamil. Sementara Safira, ia tak akan mungkin melepaskannya, mengingat betapa berarti wanita itu dalam hidupnya. Tak hanya itu, Safira juga telah setia membersamainya dari nol. Kesuksesannya saat ini tak luput dari doa dan dukungan Safira selama ini. Yusuf mengerem mobilnya mendadak, kala ada seorang kakek-kakek yang hampir ditabraknya. Astagfirullah. Lelaki itu langsung turun dari mobil dan menghampiri si kakek untuk meminta maaf. Maaf ya kek, mungkin tadi saya sedang melamun, jadi tidak bisa fokus menyetir mobil. Kakek tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya nak. Setelah mengatakan itu, si kakek langsung berlalu dari hadapan Yusuf. Namun, tak lama kemudian, si kakek menghentikan langkahnya kembali, lalu berbalik menghadap Yusuf. Jika ingin hidupmu bahagia, ambillah pemikiran dari hasil rundingan dengan Allah. Insya Allah, apapun masalahmu akan terpecahkan. Umi, hati-hati kalau mau ke dapur. Oma tadi sengaja menumpahkan minyak sayur di lantai, bisik Galang pada Safira. Minyak sayur? Mengapa ditumpahkan di lantai? Bukankah itu berbahaya? Biar Umi jatuh, terus adik bayinya mati. Jangan suudzon seperti itu sayang, gak baik. Galang menggeleng. Galang tidak suudzon Umi. Tadi Galang dengar sendiri rencana Oma dengan Mama di kamar. Galang sayang sama Umi. Galang tidak ingin terjadi sesuatu pada adik bayi dan juga Umi. Safira berlutut di depan Galang. Masya Allah, terima kasih sayang. Umi dan adik bayi juga sayang sama Galang. Iya, nanti Umi akan berhati-hati. Galang juga jangan dulu ke dapur ya. Nanti jatuh terpeleset. Ya sudah, sekarang Galang kembali main di kamar. Sebelum Oma dan Mama melihat Galang di sini. Nanti jadi berabe urusannya kalau sampai mereka lihat Galang sedang bersama Umi. Baik Umi. Dengan langkah gontai, Galang keluar dari kamar Safira. Safira benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Madu dan mertuanya. Apa salah dia? Sampai-sampai mereka ingin mencelakai bayi yang tengah dikandungnya. Kurang baik apa lagi dirinya yang membiarkan Almira satu atap dengannya. Padahal dalam Islam jelas-jelas itu tidak dianjurkan. Safira mengembuskan napas kasar. Selama ini dia banyak mengalah, bahkan mengabaikan rasa sakit di hati demi mendamaikan seisi rumah. Lalu, mengapa mereka harus mengusik janin dalam rahimnya? Apalagi sampai ingin membunuhnya. Apakah lagi-lagi dia juga yang harus mengalah? Lalu pergi dari rumah demi keselamatan janin yang dikandungnya. Oh tidak, jika selama ini diamku membuat mereka semakin menggila, maka kali ini aku tidak akan tinggal diam. Tak apa mereka mengusik dan ingin mencelakaiku, tetapi kalau yang mereka tuju adalah anak dalam rahimku, maka aku tak akan bisa terima. Safira keluar dari kamar, lalu menuruni anak tangga menuju dapur. Ternyata yang dikatakan Galang benar adanya. Sebagian lantai dapur dipenuhi oleh minyak. Andai tidak tahu, mungkin itu tidak akan terlalu terlihat
karena lantai yang berwarna kecoklat-coklatan. Melihat itu, Sapira hanya bisa menggeleng. Ternyata kasus mertua dan pelakor jahat tak hanya di televisi saja, melainkan juga ada di kehidupannya sendiri. Sapira mengamati sekitar. Setelah dirasa aman, ia mempotret lantai yang dipenuhi minyak itu untuk bukti kuat nanti. Kalau Yusuf tidak mempercayai ucapannya. Wanita itu tersenyum, lalu kembali menaiki tangga. Mengapa wanita itu tidak jatuh? Bunda benar nggak yang ditumpahi itu minyak? Jangan-jangan salah ambil lagi, bisik Almira pada ibu mertuanya. Mata bunda belum rabun, Al. Balasnya seraya berjalan angkuh ke dapur. Kemudian berjalan di lantai yang berlumuran minyak. Ah, tolong Al. Almira mencoba menahan tawa kala melihat sang ibu mertua terjatuh di dapur dengan posisi terlentang. Tanpa menunggu waktu lagi, Almira langsung mendekat dan membantunya untuk bangun. Namun, tak lama kemudian, kakinya tak mampu menopang lama sehingga terjatuh kembali.